Pemirsa, Ibrahim Arif, konsultan Chromebook Nadiem Makarim divonis 4 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan IBAM terbukti korupsi. Register 148 Pisus TPK 2022. Sidang yang dimulai sejak pukul 5 sore memutuskan vonis Ibrahim Arif atau IBAM selama 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Salah satu poin yang memberatkan IBAM adalah vonis IBAM dianggap hakim adalah turut secara tidak langsung merugikan negara. Sementara salah satu poin yang meringankan IBAM sebagai konsultan tidak menjadi penentu kebijakan utama dalam pengadaan Chromebook. Sebelumnya JPU menuntut Ibrahim Arif atau IBAM dihukum 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar subsidi 190 hari. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana 1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim hari ini akan menjalani sidang tuntutan perkara dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sejumlah rombongan ojek online maksud kami hadir untuk memberikan dukungan. Sidang tuntutan terdakwa Nadiem Makarim digelar setelah majelis hakim mengabulkan permohonan status tahanan rumah dengan alasan kesehatan. Menurut kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, rencananya usai menjalani sidang tuntutan, Nadiem akan menjalani persiapan tindakan operasi di rumah sakit. Dalam setiap persidangan, Nadiem juga kerap mendapat dukungan dari para pengemudi ojek online. Terkait perkara pengadaan Chromebook, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara senilai 2,18 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prasetya Adi dan juru kamera Laksana. Selamat siang Bagus, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Silakan Bagus. Baik Indra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan hari ini mantan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melaksanakan sidang tuntutan atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga program digitalisasi Chrome Device Management, yang dimana hari ini Nadiem sudah tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada pukul 9:30 tadi, di mana tadi Nadiem sampai di pengadilan dengan memakai baju batik warna merah dan sempat kita melakukan sesi tanya jawab bagaimana persiapan Nadiem untuk sidang tuntutan hari ini. Nadiem mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus, namun dia mempersiapkan mental dirinya untuk mendengar putusan dari jaksa, yang dimana Nadiem juga berharap Indra dan juga pemirsa agar tuntutan hari ini Nadiem dibebaskan dari dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan juga CDM, yang dimana tadi juga Nadiem sempat juga memperlihatkan gelang elektronik yang terpasang di bagian tubuhnya, tepat di bagian kaki, yang dimana gelang elektronik tersebut adalah alat pemantau Nadiem ketika majelis hakim sempat memberikan permohonan Nadiem sebagai tahanan rumah
yang dimana gelang sebut wajib Nadiem pakai selama menjadi tahanan rumah selama 24 jam, dan jika nantinya Nadiem ingin keluar rumah juga harus ada izin dari majelis hakim untuk melakukan seperti operasi atau setidaknya tes kesehatan pribadinya. Di mana dalam perkara ini mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim juga dihadapkan dengan dakwaan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga CDM, yang dimana dakwaan awal jaksa di mana Nadiem dituntut merugikan negara sebesar 2,118 triliun. Namun Indra dan Permisa, ada fakta baru. Ada fakta barunya itu adalah kemarin saat majelis hakim memvonis mantan konsultan Mendikbudristek Ibrahim Arif atau IBAM, jaksa menemukan kerugian negara yang melebihi dari 2,1 itu menjadi 5,26 triliun. Di mana 5,26 triliun itu dirinci adanya pengadaan atau kelebihan bayar laptop Chromebook sebesar 4,65 triliun, yang dimana harga satu laptop tersebut dibanderol harga 4 juta dan dikalikan adanya kelipatan 3 kali lipat harga dengan sebanyak unit laptop 1.600 juta unit. Dan juga Nadiem Makarim juga dalam hari ini juga ada pengadaan CDM, yaitu Chrome Device Management, yang mana CDM tersebut merugikan negara sebesar 44 juta US dollar jika dirupiahkan menjadi 621 miliar. Tidak itu saja, Indra dan juga pemirsa, jaksa juga mendakwa Nadiem menerima uang aliran dana dari PT Akap sebesar 800,9 miliar. Dan saat ini sidang sudah mulai akan digelar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, dan untuk 3 terdakwa lainnya sudah divonis sebanyak 4 sampai 4,5 tahun. Dan kita akan tunggu hasil sidang tuntutan Nadiem Makarim pada pagi menjelang siang hari ini. Kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Bagus. Penumpang kapal pesiar Hondius yang terinfeksi hantavirus memasuki gelombang terakhir. Terbaru 2 penumpang lagi positif terinfeksi hantavirus sehingga totalnya menjadi 7 orang. 3 diantaranya meninggal dunia. Gelombang terakhir evakuasi penumpang kapal pesiar Hondius terjadi pada hari Senin. Hal ini menandai berakhirnya karantina di atas kapal yang dipicu oleh wabah hantavirus. Para penumpang dievakuasi dari kapal sambil mengenakan pakaian pelindung. Lebih dari 90 penumpang telah meninggalkan kapal pada hari Minggu, sementara operasi pada hari Senin difokuskan pada penumpang yang tersisa. Sejumlah kru tetap berada di atas kapal untuk mengerahkan kapal ke Rotterdam, tempat kapal tersebut akan menjalani disinfeksi. Pada Selasa dini hari, 2 pesawat yang membawa penumpang terakhir dari kapal pesiar MV Hondius yang terjangkit hantavirus mendarat di Bandara Eindhoven. Pesawat-pesawat itu dilaporkan membawa 8 warga negara Belanda dan penumpang lainnya melanjutkan perjalanan ke negara mereka masing-masing. 2 penumpang lagi dari kapal pesiar MV Hondius diketahui positif terinfeksi hantavirus, sehingga totalnya menjadi 7 orang, 3 diantaranya meninggal dunia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang tahun ini. 3 diantaranya sudah sembuh dan 1 masih suspek. Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan seluruh kasus hantavirus di Jakarta menunjukkan gejala ringan. 1 suspek masih dipantau berada di ruang isolasi sambil menunggu pemeriksaan laboratorium. Hantavirus bukan penyakit baru karena sudah lama dimonitor. Virus ini berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru. Sementara itu, Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan terhadap penumpang pesawat, terutama penumpang datang dari negara yang sudah terpapar seperti Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama. Bandara memasang alat
thermal scanner di area terminal kedatangan dengan pengawasan petugas selama 24 jam. Penumpang terpapar akan dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso dengan ambulan khusus penyakit menular dan dikarantina selama 42 hari.